Ya Allah ya Rabb, siksalah bapak dia dalam kubur, azablah bapak dia dalam kubur, sempitkan kuburnya, bakar dia dalam kubur. Astagfirullah. Habib kau doanya begitu Beb, Habib kau doain buruk buat bapak saya dalam kubur. Itu ente percaya, itu kau percaya. Kalau doa buruk saja nyampe kau percaya, apalagi doa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, sudah cukup lama teman-teman saya tidak membahas tentang dunia perhabiban ini teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pernyataan si Bahar bin Smith ini teman-teman. Kalau seandainya teman-teman si Bahar ini dia mengaku sebagai cucu Fir'aun, tentu saja saya tidak akan mereaksi pernyataan dari orang ini teman-teman. Tapi masalahnya teman-teman, dia ini mengaku sebagai cucu Nabi. Tentu saja setiap perkataannya ini teman-teman bisa menjadi subhat bagi orang-orang awam. Orang-orang yang masih minim ilmu agamanya akan telan mentah-mentah apa pernyataan dari Bahar bin Smith ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Sebelum kita masuk kepada pembahasannya teman-teman, di video ini saya ingin infokan kepada teman-teman semua bahwa kemarin yang sempat kita bahas seorang pria yang mengaku sebagai nabi yang misinya ingin membubarkan agama Islam, ternyata teman-teman sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, di sini teman-teman saya mendapatkan informasi dari situs website berita online CNN Indonesia. Pria mengaku nabi akan bubarkan Islam ditahan oleh Polres Tebing Tinggi. Nah, untuk itu teman-teman kita berikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang sudah menangkap orang ini. Oke teman-teman, langsung saja mari kita simak pernyataan dari Bahar bin Smith ini, yang mana teman-teman di dalam video ini dia menuduh orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi tidak mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Oke, bagaimana videonya? Langsung saja mari kita simak. Kalau ada orang kan Wahabi takfiri, mereka kan nggak percaya kalau doa itu nyampe. Iya kan? Jadi ada salah satu Wahabi ngomong ke saya, Beb, mana mungkin doa orang yang hidup itu mana mungkin doa orang yang hidup itu nyampe ke orang yang sudah mati, Beb. Jadi di sini teman-teman kita tidak tahu yang dia maksud Wahabi ini siapa. Apakah orang-orang Salafi yang dia sebut sebagai Wahabi? Oke, kita lanjutkan lagi. Saya bilang, bapak kamu masih ada? Bapak saya udah almarhum, meninggal. Oh, bentar ya. Anak ambil siwak, anak rokok, soal anak kumur-kumur. Ya Allah ya Rabb, siksalah bapak dia dalam kubur, azablah bapak dia dalam kubur, sempitkan kuburnya, bakar dia dalam kubur. Astagfirullah. Habib kau doanya begitu Beb, Habib kau doain buruk buat bapak saya dalam kubur. Itu ente percaya, itu kau percaya. Kalau doa buruk saja nyampe kau percaya, apalagi doa baik, goblok. Oh iya. Jadi di sini teman-teman saya tidak tahu si Bahar ini dia dapat informasi dari mana. Dari mana dia dapat informasi bahwa orang-orang yang dia tuduh sebagai Wahabi ini teman-teman meyakini bahwa doa kepada orang tua yang sudah meninggal dunia ini tidak nyampai. Setelah saya simak teman-teman beberapa videonya si Bahar bin Smith ini, ternyata orang-orang yang dia tuduh sebagai Wahabi ini teman-teman adalah orang-orang yang bermanhajkan salaf. Orang-orang Salafi dia tuduh sebagai Wahabi. Nah, salah satu videonya teman-teman, dia menyatakan bahwa Ustadz Khalid Basalamah itu adalah orang-orang Wahabi, paham Wahabi. Ini dia teman-teman pernyataan dari Bahar bin Smith ini menuduh Ustadz Khalid Basalamah sebagai Wahabi. Ustadz Khalid Basalamah Wahabi, gak cocok sama anak. Gak cocok sama anak, kata dia. Wahabi gak cocok sama anak, Syiah gak cocok sama anak. Dia menyatakan bahwa Wahabi tidak cocok sama anak, Syiah tidak cocok sama anak. Benarkah? Benarkah?
orang-orang yang dia tuduh Wahabi ini adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh orang-orang Syiah. Sedangkan amalan-amalan dari mereka, teman-teman, sangat-sangat mirip sekali dengan, teman-teman pasti tahu. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar saja. Bagaimana tanggapan teman-teman terhadap orang ini, orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ini. Kita lanjutkan lagi. Udah nggak usah dipancing-pancingan lagi. Ustadz Wahabi, Ustadz Syiah nggak cocok sama. Jadi jelas ya teman-teman, dia menuduh Salafi inilah sebagai Wahabi, teman-teman. Sekarang mari kita buktikan, teman-teman. Betulkah tuduhan Bahar bin Sibin ini kepada orang-orang yang dia sebut Wahabi ini meyakini bahwa doa tidak akan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Ini tuduhan yang tidak berdasarkan, teman-teman. Ini adalah fitnah dan akan menjadi subhat bagi orang-orang yang tidak paham ilmu. Bagi mereka-mereka yang masih minim ilmu agamanya akan telan itu. Mentah-mentah pernyataan dari orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ini. Yang pertama, teman-teman, mari kita dengarkan cuplikan ceramah dari Ustadz Firanda ketika jemaahnya menanyakan apakah doa yang kita panjatkan kepada Allah sampai atau tidak kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Oke, mari kita simak. Ustadz, bagaimana cara bakti kepada orang tua yang telah meninggal? Caranya paling terbaik adalah sering mendoakannya. Sering mendoakannya. Jelas ya teman-teman, Ustadz Firanda menyatakan sering mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, atau salah satu dari kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sering mendoakannya. Jadi tuduhan Bahar ini, na'udzubillah. Kan kata Nabi SAW, idza matal insan inqata'a amalu illa min thalath. Jika seorang sudah meninggal terputus amalnya kecuali 3. Salah satu 3 perkara. Soleh jadi oleh anak soleh yang mendoakannya. Ciri anak soleh suka mendoakan orang tuanya. Kalau tidak pernah mendoakan orang tuanya, jarang, bukan orang soleh, bukan anak soleh. Ya, jelas ya teman-teman. Mana katanya orang Wahabi yang tidak meyakini doa itu sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi orang yang merasa paling cucu ini, teman-teman, sebaiknya sebelum menuduh, pelajari dulu. Atau dengarkan ceramah-ceramah orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi ini. Atau duduk di dalam majelis mereka. Siapa saja, siapa tahu dia mendapatkan hidayah dari Allah untuk hijrah di manhaj salaf. Tanya amalan apa saja yang bisa menghancurkan dosa-dosa ibu saya dan agar ibu saya terhindar dari siksa kubur, neraka dan masuk surga. Perbanyak istighfar, taubat buat beliau ya. Ya Allah, ampunilah ibu saya, maafkanlah dia, gantilah dosa-dosanya menjadi pahala. Kita berdoa kepada Allah SWT, karena doa anak soleh akan ya bermanfaat buat dia. Nah, jelas ya teman-teman, Ustadz Khalid Basalamah pun juga menyuruh kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Doa seorang anak yang soleh itu insya Allah akan sampai kepada Allah. Mari kita doakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sebagai anak yang soleh, teman-teman, kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Jadi itu dusta, tuduhan si Bahar ini, teman-teman, tidak berdasarkan, hanya berdasarkan kebenciannya saja kepada dakwah Salafi ini, teman-teman. Jadi tuduhan dari mana? Ngaur, nggak punya dasar. Dari mana yang dia katakan orang-orang Wahabi tidak percaya kepada doa sampai atau tidak kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Parah ini Habib Bahar. Mana hadis yang masyhur, kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari 3. Sedekah jariah yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Maka berbanyaklah amal soleh. Ya. Dalam arti kata yang dibolehkan seperti bersedekah, ada masjid lagi butuh bantuan kita sumbangin. Tidak perlu dilafadzkan ya dalam hati untuk ibu saya misalnya. Sudah cukup. Yang paling penting adalah memperbanyak doa. Ya, jelas ya teman-teman. Tidak ada dasarnya si Bahar ini menyatakan orang-orang Wahabi tidak meyakini bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita munajatkan kepada Allah, tidak sampai kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi teman-teman, semua ulama-ulama salaf ataupun ustadz-ustadz salafi, semuanya meyakini, tidak ada yang tidak meyakini bahwa doa yang kita munajatkan kepada Allah itu akan sampai teman-teman kepada ruh orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Namun yang harus kita garis bawahi teman-teman, tentang hadiah bacaan Al-Quran
yang kita hadiahkan kepada almarhum orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, di sini teman-teman ada khilaf dari kalangan para ulama. Khilafiyah, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Apakah bacaan Al-Quran yang kita bacakan, yang kita niatkan pahalanya akan disalurkan atau dihadiahkan kepada almarhum ini sampai atau tidak? Nah, ini ada khilafiyahnya. Nah, seperti yang sering kita jumpakan teman-teman di Indonesia, seperti kiriman baca surah Al-Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ini memang para ulama terjadi perbedaan pendapat. Adapun berkaitan dengan mengirim Al-Fatihah buat yang meninggal dunia, memang berkaitan dengan apakah mengirimkan bacaan Al-Quran Karim, baik itu Al-Fatihah, baik itu surah Al-Baqarah, baik itu surah Al-Kahfi, baik itu surah Yasin, apakah akan sampai kepada yang meninggal dunia? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, jelas ya teman-teman, menjadi perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama ada yang menyatakan sampai, dan sebagian ulama lagi ada yang menyatakan tidak sampai. Oke, mari kita lanjutkan penjelasan dari beliau, Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Ulama mengatakan sampai sebagaimana sedekah tadi kita bicarakan sampai. Maka ketika seorang membaca Al-Quran Karim, kemudian dia menghadiahkan pahalanya buat yang meninggal dunia, maka akan sampai. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan tidak sampai. Memang kalau kita melihat Rasulullah SAW, apakah beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengirimkan Al-Fatihah? Coba dicari hadisnya, dicari bagaimana para sahabat mengamalkannya. Kalau memang ada, ya kita amalkan. Nah, yang lebih aman ya teman-teman, mari kita cari dalilnya. Ada ndak dalilnya mengirimkan Al-Fatihah kepada arwah orang yang sudah meninggal dunia? Ada ndak diajarkan oleh Nabi kita? Atau ada ndak sahabat Nabi yang melakukannya? Kalau ada, mari kita amalkan. Sangat bijaksana sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Kalau tidak ada, ya sebaiknya kita tinggalkan teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau tidak, lebih baik, lebih selamat kita. Kalau memang Nabi SAW tidak menyuruh kita melakukan hal itu. Bagaimana Nabi SAW mendoakan yang meninggal dunia, ya beliau mendoakan aja. Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa'akrim nuzulahu, wa wasi' mudkhalahu, waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allah jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburannya lubang dari lubang-lubang neraka. Nah, Ustaz Syafiq pun teman-teman juga mengajarkan doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi batal itu tuduhan Bahar bin Smith tadi teman-teman, yang menyatakan bahwa orang-orang Wahabi tidak meyakini doa itu sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Tuduhan tidak berdasar, hanya dasarnya kebencian saja kepada orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi ini. Na'udzubillah. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau kita ingin mendoakan orang tua kita, ya doakan. Antum mau baca Al-Quran Karim, mau bertawasul dengan bacaan Quran. Setelah antum mengaji, kemudian antum ya Allah, aku sudah baca Quran, ya Allah, mohon kau ampuni dosa orang tuaku. Maka itu lebih utama daripada tadi mengirimkan bacaan Quran. Tapi memang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Oke, sangat jelas sekali teman-teman penjelasan dari beliau, Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Baiklah teman-teman, sampai sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya Reski Masya Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.